Alhamdulillah, itu mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam dan disajikan pokok alam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Sunggal Kemane dan seluruh dewan guru yang telah hadir di dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dewan guru karena sudah meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti presentasi saya, yaitu mengenai aksi nyata budaya positif model 1.4. Baiklah teman-teman semua, jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter siswa. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhan, bakat, dan minat mereka. Miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat asal bersalah mampu menguatkan karakter. Yang seterusnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian cara mengubah paradigma ada 2, yaitu stimulus respon dan teori kontrol kita. Yang pertama yaitu kalau stimulus respon yaitu mengenai kebutuhan kita bersama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus responnya yaitu perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pertanyaan romantik. Bapak Ibu semua setuju tidak? Kalau misalnya pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa kita? Tidak ya? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kita hukuman apa? Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dia baru. Setuju? Yang menurut saya apa? Setuju ya. Setuju ya menurut Bapak Ibu? Jawabannya. Jadi di nomor 3 ini tidak. Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada anak
memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan ataupun penghargaan. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah kalau di sekolah kita yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. 6 dimensi. Kemudian budaya positif. Jadi penerapan program 5S itu adalah termasuk ke dalam budaya positif. Pak, kamu tidak? Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. 5 ya. Kemudian budaya positif sekolah kita. Yang pertama adalah guru menyambut kedatangan siswa, yaitu yang siswa pagi-pagi datang kita menyambut dengan bersalaman. Itu termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yang selanjutnya adalah baca Yasin setiap hari Jumat dan gotong royong. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi manusia ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita untuk bertahan hidup memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kita perlu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima oleh semua orang, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga penguasaan. Yang pertama adalah harga diri, kemudian keinginan kita untuk dianggap, memimpin dan prestasi dan diakui. Yang kelima kebebasan. Kita menginginkan kebebasan. Yang pertama adalah mandiri, yaitu memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri kita. Yang ketiga kesenangan, seperti bermain, humor, dan tertawa ya. Motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi dari ekstrinsik dan ada motivasi dari intrinsik. Ini adalah motivasi perilaku kita. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman yaitu perilaku yang tidak terencana secara tiba-tiba, ya, spontan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena kita tidak melibatkan murid. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hukumannya bisa berupa fisik ataupun psikis. Yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi yaitu dia terencana dan sudah membuat kesepakatan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga restitusi. Jadi restitusi inilah yang perlu kita jalankan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses yang kolaboratif
Kemudian sebagai pemantau, kita kalau posisi kita sebagai pemantau, jadi kita bilang sama anak-anak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Jadi setelah upacara ini kamu harus beli atribut sekolah atau koperasi supaya sering depan bisa memakai atribut lengkap. Kemudian sebagai teman, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita bertanya kepada mereka kalau kita sebagai teman. Kemudian di mana letak posisi kontrol kita? Ya, saya kecewa sekali dengan dia. Itu kemana masuknya? Ke dalam 5 posisi kontrol kita tadi. Pemantau ya. Ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Ibu, tidak kita buat peraturan kelas saja. Mengapa kita di kelas harus membuat keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Saya infonya tapi punya aturan. Iya. Iya, kalau peraturan adalah aturan yang sudah dibuat oleh sebuah lembaga. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama siswa. Jadi siswa yang menentukan bagaimana mereka yang harus dilakukan di kelas tersebut. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan yang universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah ataupun kelas dilibatkan saat kita membuat keyakinan kelas. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di SMP Negeri 9 Ismail. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah. Di SD ada pernah buat keyakinan kelas? Pernah. Jadi nanti ibu akan membagikan post-it, ya.
Bapak Ibu semua, ini adalah kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya hari ini? Siapa ketua kelas? Nah, coba.
positif. Tahu kalimat positif? Kalimat yang baik. Coba yang A, visual ataupun motif ibu yang laki-laki siapa bisa? Coba sebutkan satu contohnya. Bezaki, Maulidi. Coba sebutkan satu keyakinan kelas kita. Hah? Tidak boleh makan saat belajar. Apalagi? Hah? Jelas jangan kotor. Tidak boleh ribut. Coba yang lainnya. Hah? Iya, datang tepat waktu. Jadi sekarang ibu akan bagikan ya selembaran kertas. Satu orang dapat satu. Kalian boleh menuliskan keyakinan kalian di sini keyakinan kelas kita ya. Jadi satu orang cuma bisa buat tulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat. Sudah lagi? Belum. Coba, tidak ada pulpen. Ya, buat. Tulis terus. Buat terus. Buat terus.
dilarang apa? Membuli ya. Dilarang membuli. Nah, jadi inilah keyakinan kelas kita yang kita buat bersama. Jadi kalian harus apa? Menjalankan semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya. Perkenalkan, nama saya Nutul Khaira, saya dari kelas 21. Perasaan saya hari ini sangat senang karena saya bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitesha Aliana Mira, saya dari kelas 21. Saya ingin mengucapkan semoga kami bisa menjalankan kesepakatan kelas yang kami buat bersama pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura, saya kelas dari 21. Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas yang kami buat bersama teman-teman sekelas. Keyakinan kelas itu masing-masing guru, bukan satu kelas berlaku untuk semua. Saya, setiap kelas punya keyakinan kelas, belajar dengan saya seperti ini atas kesepakatan bersama. Jadi saya nggak bisa pakai punya Bu Adila, makanya setiap guru punya satu keyakinan masing-masing. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bagi kelas pakai. Kenapa? Kalau keyakinan kelas, bagi kelas yang pakai. Harusnya, tapi semua guru mapel punya keyakinan, namanya itu kesepakatan belajar. Dalam bahasa lain namanya kontrak belajar. Setiap kali kita bukan setiap kali ya, waktu pertama Yes. kita sudah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita ya. Ya, masing-masing guru mapel. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 ya. Segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
keyakinan kelas apa yang Disiplin dan masuk kelas tepat waktu, Bu. Baiklah, Nailul Nisa. Kira-kira Nailul Nisa ke depannya ingin menjadi pribadi apa? Saya ingin menjadi pribadi yang menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan masuk kelas tepat waktu, Bu. Baiklah, sekarang Nailul Nisa sedang menemukan solusinya inisiatif, lalu kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Nisa. Saya kelas 32. Terima kasih Bu Guru. Hari ini Ibu telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya tidak akan bermain-main lagi sehingga saya terlambat masuk kelas. Jadi baiklah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di mana kita guru mampu merefleksi diri kita dalam posisi kontrol saat ini, yaitu bagaimana perjalanan diri kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh